Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar teologi Corpus Delicti yang digagas oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono, MTH. Dalam hal ini saya akan membahas khusus doktrin tentang Lucifer. Saudara, saya tidak ada masalah dengan beliau, tetapi ada beberapa alasan mengapa saya harus membahas topik ini dengan serius dan juga dengan objektif, dengan menggunakan buku beliau, dengan tulisannya tentang buku Lucifer. Dan buku tersebut saya sudah dapatkan, ini bukunya, judulnya Lucifer. Jadi apa yang saya sampaikan di sini semua berdasarkan apa yang sudah tertulis di dalam ini. Saya hanya menyampaikannya dan nanti saya sedikit memberikan tanggapan-tanggapan untuk memahami doktrin daripada Pak Erastus Sabdono ini. Buku ini atau judul Lucifer ini ditulis oleh Pak Erastus secara terpisah dan secara khusus. Dan kalau kita melihat dalam buku-buku teologi Kristen, sedikit sekali kita menemukan pengajaran tentang Lucifer secara khusus. Kenapa demikian? Karena bagi para teolog menganggap bahwa pembahasan tentang keberadaan Lucifer itu akan otomatis dipelajari ketika belajar tentang englos, artinya malaikat. Jadi itulah sebabnya tidak ada judul secara khusus tentang Lucifer. Namun pada abad ke-21 muncullah sebuah gagasan baru yang digagas oleh Pak Erastus melalui teologi Corpus Delicti yang sedang dia gagas. Maka salah satu adalah doktrin Lucifer yang menentukan teologinya itu. Sehingga beliau benar-benar memberikan penjelasan yang sangat berbeda, sebagaimana yang tidak pernah dijelaskan oleh teolog Kristen terdahulu. Oleh sebab itu ada alasan kenapa saya mengkaji kembali pengajaran doktrin Lucifer yang dicetuskan oleh Pak Erastus. Alasan yang pertama adalah Pak Erastus Sabdono mengatakan bahwa orang yang mengatakan Lucifer adalah malaikat yang jatuh merupakan pengajaran yang keliru. Jadi beliau menganggap semua orang-orang, khususnya Kristen arus utama, yang mengatakan bahwa Lucifer itu adalah malaikat yang jatuh, itu adalah pengajaran yang keliru, pengajaran palsu, pengajaran sesatlah seperti itu. Nah, dalam hal ini kadang saya heran mendengarkan orang-orang yang merasa rohani berpendapat bahwa tidak perlu ditanggapi pengajaran-pengajaran semacam itu, karena itu akan menimbulkan perdebatan. Nah, pertanyaannya, siapa sekarang yang menimbulkan perdebatan? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan yang kedua, kenapa kita tidak boleh menjawab tuduhan dari orang lain? Sedangkan Alkitab mengatakan bahwa kita harus mampu mempertanggungjawabkan dan membela iman kita kepada orang-orang yang mau mempertanyakan iman kita. Jadi apologetik itu perlu, baik orang yang non-Kristen maupun orang-orang Kristen yang juga menyalahpahami doktrin-doktrin iman kekristenan. Jadi saudara-saudara, di sini kita bukan
menghakimi, tetapi kita berusaha untuk menjelaskan kesalahpahaman itu. Jadi kalau mereka bisa menuduh kita sebagai pengajar yang keliru, apa kita tidak menjawabnya supaya mereka tidak salah paham dengan kita. Jadi bagi orang-orang yang merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak perlu, tidak penting, menurut saya mungkin orang-orang yang semacam itu tidak ada basic di situ dan tidak memiliki hati untuk melakukan hal semacam itu. Tapi kita, orang-orang yang sudah belajar firman Tuhan, menekuni teologi bertahun-tahun, harus kuliah S1, S2, S3, itu gunanya untuk belajar. Jadi kita sia-sia sekolah tapi tidak bisa menanggapi hal-hal sepele semacam ini. Kalau kita diam, lalu bagaimana nanti generasi kita berikutnya? Mungkin hari ini kita mengatakan tidak apa-apa, karena kita tahu siapa orang. Tetapi kalau kita tidak menjelaskan hari ini, siapa nanti yang menjelaskan kepada generasi kita? Sedangkan mereka sangat giat untuk menyebarkan ajaran mereka baik dengan media cetak maupun dengan media online. Jadi tidak ada alasan mengatakan bahwa tidak perlu untuk menanggapi orang-orang seperti ini, orang-orang yang menyalahpahami iman Kristen. Dan yang kedua, alasan saya adalah menuduh orang Kristen dan para pengajarannya ragu-ragu melandaskan pandangannya mengenai kebenaran Lucifer. Ini juga hoax, ini juga tidak benar. Pak Erastus menuduh kita bahwa kita tidak ada prinsip dalam memahami pribadi Lucifer. Jelas bahwa kekristenan sudah jelas dia memiliki prinsip bahwa Lucifer itu adalah malaikat yang jatuh. Jadi kita sudah punya prinsip seperti itu. Nah, yang ketiga, doktrin Lucifer yang diajarkan oleh Erastus Sabdono, pengaruhnya akan berdampak pada doktrin sistematika lainnya. Jadi, mungkin kita mengatakan bahwa, itu kan cuma hanya satu doktrin aja, hanya doktrin Lucifer. Tidak perlu diperdebatkan. Itu salah. Justru berdasarkan doktrin Lucifer ini semua merembet ke doktrin-doktrin lain. Bahkan saya melihat bahwa ini adalah doktrin yang paling utama di dalam teologi corpus delictiva Erastus Sabdono. Dan itu berpengaruh pada doktrin-doktrin lainnya. Seperti Kristus, dosa, seperti keselamatan, manusia, semua sangat-sangat berpengaruh. Jadi 3 hal itulah yang membuat saya membahas atau memberikan tanggapan tentang pengajaran Pak Erastus Sabdono. Lalu dari mana dasar Pak Erastus Sabdono menyatakan pendapat semacam itu dan berbeda sekali dengan pengajaran Kristen Arus Utama. Dalam hal ini, ketika Pak Erastus Sabdono menelusuri asal-usul Lucifer dan dia membangun doktrin Lucifer di atas 3 kitab yang dia gunakan, yaitu Yesaya pasal 14 ayat 1 sampai 32, dan Yehezekiel pasal 28 dan Wahyu pasal 12. Dari tiga ayat ini atau dari 3 kitab ini, Pak Erastus membangun doktrin Lucifer. Meskipun dengan 3 pasal ini banyak Pak Erastus Sabdono berspekulasi karena tidak ada ayat-ayat pendukung di dalam Alkitab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ayat yang
disebutkan oleh Pak Erastus, khususnya Yesaya 14 dan Yezekiel 28, itu sudah banyak diperdebatkan. Dan itu belum tentu pun berbicara tentang Lucifer seperti yang dia maksud. Memang ada para teolog mengatakan itu adalah sifat kelakuan Lucifer. Tetapi itu masih dalam perdebatan. Tetapi anehnya, meskipun dulu diperdebatkan ayat ini berbicara tentang Lucifer, tetapi tidak ada yang sama. Ini adalah doktrin yang memang murni hanya dalam pikirannya Pak Erastus Sabdono. Jadi kalau kita telusuri pun, meskipun ada perbedaan dari para teolog yang dulu, perbedaan itu sama sekali tidak berkaitan dengan konsep Pak Erastus Sabdono. Jadinya tiga. Kalau dulu ada yang berbeda, ada yang pro, ada yang kontra. Nah sekarang Pak Erastus membuat satu lagi. Nah jadi ada tiga. Sekarang kita melihat seperti apa sih identitas Lucifer itu berdasarkan penafsiran Pak Erastus Sabdono di dalam teks-teks itu. Berdasarkan nats itu, menurut Pak Erastus Sabdono, Lucifer adalah nama yang sangat populer bagi makhluk surgawi yang bergelar bintang timur. Dalam bahasa Latin, Lucifer disebut Lucifer. Terdiri dari dua suku kata, lux artinya cahaya, dan fer adalah pembawa. Jadi Lucifer dalam bahasa Latin berarti pembawa cahaya atau pembawa terang. Nah, sejauh ini kalau kita melihat pengertiannya, mungkin kita akan mengatakan, kita akan dapat di dalam buku-buku teologi Kristen juga seperti itu. Kayaknya sama, tidak ada yang berbeda. Tetapi jangan dulu, stop dulu, tunggu dulu. Ada yang berbeda. Nah, perbedaannya di mana? Nah, pertama, bagi beliau atau Pak Erastus Sabdono, Lucifer yang dimaksud beliau adalah bukan identitas Lucifer yang dipahami oleh gereja pada umumnya atau Alkitab pada khususnya. Dia memiliki perbedaan penjelasan yang lebih subjektif. Nah, berdasarkan penafsiran beliau dalam Hezekiel 28 ayat 13 yang mengindikasikan bahwa Lucifer pada mulanya berbentuk fisik. Jadi bagi para teolog Kristen arus utama, Lucifer itu adalah malaikat yang jatuh dan dia bentuknya berbentuk roh. Tetapi bagi Pak Erastus Sabdono, Lucifer itu bukan hanya berbentuk roh, tetapi dia berbentuk fisik. Sama seperti manusia. Tidak seperti malaikat. Nah, di sini. Jadi saudara-saudara, inilah perbedaan antara pengajaran kita kekristenan arus utama dengan Pak Erastus yang keluar dari pengajaran itu. Dia mengatakan Lucifer adalah pribadi yang berbentuk fisik, sedangkan kita hanya memiliki roh, tidak ada bentuk fisiknya. Jadi, saudara-saudara, di dalam Alkitab tidak ada satupun yang memberikan keterangan bahwa Lucifer itu berbentuk fisik. Jadi ini adalah spekulasi atau penafsiran subjektif Pak Erastus Sabdono. Nah, dengan penafsiran itu, dengan pandangan itu, maka dia membedakan antara malaikat dengan Lucifer. Jadi argumentasi yang membedakan malaikat dengan Lucifer pernah ada di dalam sejarah gereja. Di abad pertengahan. Ada seorang teolog liberal yang bernama
Karl Barth pernah mengatakan bahwa antara roh jahat dan malaikat sebetulnya tidak ada persamaan sama sekali. Malaikat dan roh jahat bukan merupakan dua spesies dari satu genus, yaitu genus malaikat. Ada beberapa alasan Pak Erastus mengatakan bahwa malaikat itu tidak sama dengan Lucifer. Alasan pertama adalah dia mengatakan Lucifer bukan malaikat karena memiliki keadaan yang sempurna atau tidak bercela. Itu pertama. Dan yang kedua, di dalam ayat 16 dijelaskan secara tidak langsung bahwa anak-anak Allah tidak lain adalah para malaikat dan iblis. Tidak dikatakan sebagai malaikat yang jatuh atau malaikat yang murtad. Jadi di sini Pak Erastus Sabdono mengatakan bahwa karena malaikat yang lain atau tidak ada makhluk yang lain yang disebut sebagai makhluk yang sempurna atau tidak bercela, makanya dia berbeda dengan malaikat. Yang kedua, karena Lucifer ini tidak pernah disebut di dalam Ayub 1:6 bahwa ia adalah malaikat, maka dia bukanlah malaikat. Nah, yang ketiga, dalam Alkitab tidak pernah ditemukan Lucifer menjadi utusan Allah atau pernah berfungsi sebagai utusan Allah bagi manusia. Kenapa Lucifer tidak pernah diutus sama seperti malaikat yang lain kepada manusia? Alasan yang pertama adalah malaikat memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Misalnya, malaikat Mikhael bertugas sebagai panglima perang. Seperti dalam Yudas ayat 1 ayat 9, Wahyu 12 ayat 7. Kedua, seperti malaikat Gabriel, dia bertugas sebagai pembawa firman Allah kepada umatnya. Lukas 1 ayat 19 dan ayat 26. Ketika dia berbicara kepada Maria. Gabriel adalah malaikat yang membawa pesan Allah kepada manusia. Dan yang kedua, sampai kapanpun Lucifer tidak pernah diutus sebagai utusan Allah. Karena dia telah jatuh sebelum manusia diciptakan. Jadi jangan Pak Erastus berharap bahwa Lucifer akan menjadi utusan. Karena dia adalah malaikat. Tidak, jangan berharap seperti itu. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah menjadi utusan. Dan yang ketiga adalah, kalau dia diutus dalam keadaannya sebagai iblis, lalu kepada siapa dia diutus? Kepada siapakah iblis menyampaikan pesan Allah itu? Kan aneh. Jadi menurut saya Pak Erastus kurang mendalami doktrin tentang malaikat. Kemudian kita akan belajar bagaimana penciptaan Lucifer menurut Pak Erastus Sabdono. Menurut beliau bahwa penciptaan Lucifer sungguh sangat luar biasa. Berdasarkan teks di dalam Hezekiel 28 ayat 13, dengan ayat itu berkata seperti ini, tempat tatahnya dibuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Berdasarkan tafsiran beliau, mengungkapkan spekulasi untuk menyatakan siapakah Lucifer itu. Nah, dalam hal ini beliau berpendapat, pertama, Lucifer itu segambar dengan Allah. Karena Lucifer segambar dengan Allah, maka Lucifer memiliki keberadaan seperti Allah. Jadi
Lucifer itu mampu untuk menyamakan diri dengan Allah karena dia memiliki keberadaan Allah, sehingga itu menunjukkan kualitasnya seperti Allah, sedangkan yang lain tidak mungkin. Karena kenapa? Karena berbeda dengan Lucifer, tidak ada yang istimewa dengan ciptaan yang lain. Jadi begitu cara pandang Pak Erastus Sabdono. Yang kedua, berdasarkan tafsiran Yehezekiel 28 ayat 13 tadi, beliau mengatakan Lucifer itu anak Allah. Sama seperti malaikat adalah roh yang melayani manusia, demikian pula lah Lucifer mendapatkan pelayanan dari malaikat-malaikat yang sudah diciptakan itu, karena dia adalah anak Allah. Sehingga beliau berkesimpulan bahwa ada 3 oknum terkemuka Allah Bapa. Yang pertama adalah anak tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang keluar dari Bapa. Dan yang kedua adalah bintang timur, putra fajar, yaitu Lucifer. Dan yang ketiga adalah Adam yang diciptakan di Taman Eden. Nah, jadi yang paling tinggi di situ adalah Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah Lucifer. Dan yang ketiga berdasarkan hasil penafsirannya, yaitu dia mengatakan bahwa Lucifer itu diciptakan di Taman Eden sorgawi. Meskipun tafsiran ini tidak sesuai dengan teksnya. Karena dalam tafsiran para teolog-teolog Kristen, dan bisa nanti di cross check juga bahwa kata Eden di sana itu tidak berbicara tentang Eden surgawi yang seperti yang dimaksudkan oleh Pak Erastus Sabdono. Karena di ayat itu arti daripada Eden itu adalah daratan, bukan Eden yang dimaksudkan oleh Pak Erastus. Berikutnya dia mengatakan bahwa Lucifer diciptakan setelah kejatuhan ke dalam dosa. Nah, ini yang menurut saya pendapat yang sangat membuktikan bahwa doktrin Lucifer Pak Erastus Sabdono sangat-sangat keliru. Karena kenapa? Kalau dia mengatakan Lucifer diciptakan setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita membaca dalam Alkitab tidak ada penciptaan setelah Kejadian 2. Tidak ada lagi penciptaan, sudah selesai penciptaan. Tidak ada kita memberikan petunjuk bahwa ada penciptaan setelah penciptaan yang terjadi di pasal 1 dan 2 itu. Dan yang kedua, Lucifer diciptakan setelah kalau Lucifer diciptakan setelah kejatuhan manusia, lalu siapa yang menggoda manusia sehingga manusia jatuh di dalam dosa? Jadi menurut saya, pendapat Pak Erastus yang mengatakan bahwa Lucifer ini jatuh setelah kejatuhan manusia, ini yang membuktikan bahwa pengajarannya tentang Lucifer sangat-sangat keliru. Dan berikutnya dia mengatakan Lucifer adalah pangeran Allah. Pak Erastus Sabdono mengatakan Lucifer diciptakan pada awalnya untuk menjadi pangeran Tuhan di surga. Karena dalam Hezekiel 28 ayat 2 menyebutkan kata nakit yang artinya pangeran. Dalam hal ini saya sangat tidak sepakat dengan Pak Erastus. Karena beliau tidak konsisten pada penafsiran atau eksegesisnya dan perkataannya sendiri. Jadi ada banyak Pak Erastus Sabdono menyampaikan pengajarannya tanpa memikirkan terlebih dahulu apa yang sudah dituliskan sebelumnya. Saudara, dalam tulisan-tulisan Pak Erastus Sabdono, saya mengatakan bahwa
ada sebagian harus belajar. Tetapi kalau saya melihat di bagian-bagian lain, terpaksa saya harus menutup mata saya dan berusaha mengerti maksud beliau. Nah, karena bagi saya tidak dapat dihindari bahwa pengajaran Pak Ira Susabdono berbeda dengan pengajaran yang pernah saya pelajari di sekolah-sekolah teologi. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Ira Susabdono tidak pinter, atau saya mengatakan Pak Ira Susabdono bodoh. Justru saya mengatakan Pak Ira Susabdono ini sangat pinter. Namun beliau tidak lagi menggunakan pertimbangan-pertimbangan teologi, di mana hal itu sangat penting bagi kita seorang teolog. Karena kita tidak mampu untuk berpikir sendiri. Tentunya kita harus menggunakan juga buku-buku yang sudah ditulis oleh para teolog sebelumnya. Sepintar pun teolog itu, dia harus belajar dengan para teolog sebelumnya. Jadi bagi saya pendapat yang sangat tidak masuk akal itu ketika ada orang yang mengatakan bahwa tidak perlu belajar dengan buku-buku para teolog, cukup belajar tentang Alkitab. Dan bagi saya inilah cara berpikir yang salah. Itu tidak benar. Kita harus juga belajar dengan para teolog sebelumnya. Karena bagi saya para teolog sebelumnya itu kita tidak lebih pintar dari mereka. Kalau saya bandingkan para teolog sekarang dengan para teolog yang terdahulu, bagi saya lebih percaya kepada mereka. Karena kenapa? Mereka lebih dekat dengan kejadian-kejadian pada saat itu. Nah, saudara yang terkasih, sedikit yang saya sampaikan tentang doktrin Lucifer yang diajarkan oleh Pak Ira Susabdono. Semoga materi ini memberikan kita pencerahan, memberikan kita pengertian sebenarnya ada apa dengan pengajaran Pak Ira Susabdono yang selama ini diperdebatkan, bahkan dia seringkali dihujat, dia seringkali disesat-sesatkan. Jadi dengan belajar tentang doktrinnya ini, saudara bisa mengambil sebuah kesimpulan, apakah sesat atau tidak. Saudara yang memilih. Saya hanya menyampaikan apa yang sebenarnya yang diajarkan oleh Pak Erastus di dalam bukunya ini. Dan ini merupakan isi daripada buku beliau. Memang tidak semuanya, masih banyak hal yang saya sampaikan, tetapi untuk hari ini cukup sampai di sini saya sampaikan. Mungkin di lain waktu kita akan lanjut, dan saya akan membuat video lagi mengenai doktrin Lucifer. Tapi untuk hari ini kita cukupkan sampai di situ. Tuhan Yesus memberkati.